Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan COBIT, Control Objective for Information and Relay Technology. Kelompok kami ada Azam Fadilah, Cornelius Pasca, Muhammad Alvin Majid, dan Rizky Putra Pratama. Yang pertama itu ada pengertian COBIT, Control Objective for Information and Relay Technology. Adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna atau user, dan manajemen untuk menyebatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT. Maksud utama dari COBIT yang pertama itu menyediakan kebijakan yang jelas dan praktik-praktik yang baik untuk IT governance dalam organisasi tingkat dunia. Yang kedua, membantu senior manajemen memahami dan memanage risiko-risiko terkait dengan IT. COBIT melaksanakannya dengan menyediakan satu kerangka IT governance dan petunjuk kontrol objektif rinci untuk manajemen, pemilik proses bisnis, user, dan auditor. Tujuan COBIT yang pertama diharapkan dapat membantu menemukan berbagai kebutuhan manajemen yang berkaitan dengan TI. Yang kedua, agar dapat mengoptimalkan investasi TI, menyediakan ukuran atau kriteria ketika terjadi penyelewengan atau penyimpangan. Adapun manfaat jika tujuan tersebut tercapai. Yang pertama, dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis. Yang ketiga, dapat meminimalisasikan adanya tindak kecurangan atau fraud yang merugikan perusahaan yang bersangkutan. Kerangka kerja COBIT. Yang pertama itu ada kontrol objektif. Kontrol objektif terdiri atas 4 tujuan pengendalian tingkat tinggi atau high level control objektif yang tercermin dalam 4 domain, yaitu planning dan organization, execution dan implementation, delivery dan support dan monitoring. Yang kedua itu ada audit guidelines, berisi sebanyak 318 tujuan-tujuan pengendalian rinci untuk membantu para auditor dalam memberikan manajemen assurance atau saran perbaikan. Yang ketiga ada manajemen guidelines, berisi arahan baik secara umum maupun spesifik mengenai apa saja yang mesti dilakukan, seperti apa saja indikator untuk suatu kinerja yang bagus, apa saja risiko yang timbul, dan lain-lain. Yang keempat itu ada maturity models untuk memetakan status maturity proses-proses IT dalam skala 0 sampai 5. Lalu ada orientasi bisnis COBIT. Dimulai dengan bisnis objektif pada framework. Lalu pilih proses 2 TI dan pengendalian-pengendalian sesuai dengan perusahaan dari kontrol objektif. Operasikan hasil bisnis plan, asas produser, dan hasil dengan audit guidelines dan akses status organisasi. Identifikasi critical activities yang memimpin keberhasilan dan ukur kinerja dalam pencapaian enterprise goals dengan manajemen guidelines. Yuk. Lalu ada COBIT Quick Start. COBIT Quick Start didasarkan pada pilihan tujuan proses dan kontrol COBIT 4.1. Hasilnya adalah versi sederhana yang mencakup seperangkat proses-proses dan praktek manajemen yang terbatas. Quick Start juga menyediakan versi sederhana dari Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed atau RASI. Perusahaan dapat menggunakannya sebagai baseline tanpa modifikasi atau menggunakannya sebagai titik awal untuk membangun praktik manajemen dan teknik pengukuran yang lebih rinci. COBIT Framework. Kerangka kerja COBIT diciptakan dengan karakteristik tertentu, utama bisnis berfokus, berorientasi proses, kontrol berbasis, dan pengukuran driven. COBIT komponen. Organisasi tergantung pada data yang dapat dipercaya dan tepat waktu dan informasi. Komponen COBIT menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memberikan nilai sambil mengelola risiko dan kontrol atas data dan informasi. Beberapa keuntungan dari mengadopsi COBIT.
COVID sejalan dengan standar lain dan praktik yang baik dan harus digunakan bersama-sama dengan mereka. Kedua, kerangka kerja COVID dan praktik terbaik yang mendukung menyediakan lingkungan TI yang dikelola dengan baik dan fleksibel dalam suatu organisasi. COVID menyediakan lingkungan pengendalian yang responsif terhadap kebutuhan bisnis dan melayani fungsi manajemen dan audit dalam hal tanggung jawab kendali mereka. Yang keempat, COVID menyediakan alat untuk membantu mengelola kegiatan TI. Yang berikutnya yaitu ada COVID dan IT governance. COVID berfokus pada peningkatan tata kelola TI dalam organisasi. COVID memberikan kerangka untuk mengelola dan mengendalikan kegiatan TI dan mendukung 5 syarat untuk kerangka kontrol, yaitu 1. Fokus bisnis. COVID merupakan fokus bisnis yang lebih tajam dengan menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis. Lalu yang berikutnya, pengukuran kinerja TI harus fokus pada kontribusi TI untuk memungkinkan dan memperluas strategi bisnis. Yang kedua, ada proses orientasi. Ketika organisasi menerapkan COVID, fokus mereka lebih berorientasi pada proses. Lalu yang ketiga, penerimaan umum. COVID adalah standar terbukti dan diterima secara global untuk meningkatkan kontribusi TI untuk keberhasilan organisasi. Yang keempat yaitu ada peraturan persyaratan. Skandal perusahaan terakhir telah meningkat tekanan regulasi pada dewan direktur untuk melaporkan status mereka dan memastikan bahwa pengandalan internal yang sesuai. Tekanan ini mencakup TI mengontrol juga. Yang kelima yaitu umum bahasa. Sebuah framework membantu mendapatkan sebuah orang pada halaman yang sama dengan mendefinisikan hal kritis dan menyediakan daftar istilah. Lanjut nah. Yang berikutnya yaitu ada COVID-CUP. Kerangka kerja COVID menjelaskan bagaimana proses TI menyampaikan informasi bahwa kebutuhan bisnis untuk mencapai tujuannya. Untuk mengendalikan pengiriman ini, COVID menyediakan 3 komponen utama, masing-masing membentuk dimensi kubus COVID. COVID-CUP, ITM, Ipsum Dollar. COVID-CUP IT Process. COVID menggambarkan siklus hidup TI dengan bantuan 4 domain, yaitu ada merencanakan dan mengorganisir, memperoleh dan menerapkan, memberikan dan dukungan, memantau dan evaluasi. Nilai dan keterbatasan COVID. Telah diterima secara internasional praktek yang baik. Apakah manajemen berorientasi didukung oleh peralatan dan pelatihan? Apakah bebas di-download? Memungkinkan pengetahuan relawan ahli untuk dibagi dan leverage terus berkembang, dikelola oleh sebuah organisasi nirlaba terkemuka, peta 100% menjadi KOSO, peta kuat untuk semua, standar utama terkait, adalah referensi bukan off-the-shelf obat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.